make it terejam-ejam. Waduh. Iya, tapi menurutku memang mereka ingin roamernya yang punya damage. Oke, Purify telah dipasang dan bahkan solo kill by Albert the Baby Alien atas a boy yang udah nggak jadi a main. Bahkan bisa aku bilang, sorry to say, a boy become a kids. Iya, ini nggak bisa berkutik soalnya ya. Masih susah banget untuk bisa survive pun. Dan Zeltronnya juga nggak punya space kayak tadi di game yang pertama. Benar-benar dipegangin semuanya dan dominasi kembali diperlihatkan oleh EVOS. Rondel? Oke, Rondel sengaja memaksa di depan sana. Flicker for defensive, Wow. berhasil mengunci dan itu dia. Following up damage yang diberikan oleh seorang Paloski gagal untuk mendapatkan poin kill apapun. Meanwhile dengan ada Medkit di depan sana, Albert terperangkap dan fail track for defensive. Agar tidak terisap membuat para pasukan dari tim Geekfam gagal mencuri 1 buah poin kill. Yes, dan juga tadi ada sedikit aksi penyelamatan ya dari pasifnya Heki. Kalea yang akhirnya nambah juga dari HP yang dimiliki oleh Rondel walaupun emang udah kena tembak dari Astral Sphere. Jarak jauh yang on point juga. Tapi apa yang dilakukan sama Geekfam ini masih belum impact sejauh ini. Belum ada objektif lagi yang bisa mereka ambil dari manapun. Point kill juga belum bertambah. Ya, karena mungkin ada pergeseran ya. Kayak kita biasanya melihat kan yang menjadi damager itu make it kan. Tapi sekarang mungkin progresnya ada dengan dire hit yang dibawakan oleh Baloi. Mereka ingin juga Baloi nih yang punya damage yang besar. Wow, dan gue nggak ngeliat sih chemistry antara Gops dan juga Mekis tadi. Sensasinya jadi nggak keluar. Dan juga ternyata itemnya agak berbeda nih. Bukan Glowing One untuk Novarianya, lebih ke Genius. Oke, tapi depan sana Tsunami Slam akan coba diangkat begitu saja. Following up yang sangat faedah banget. Retribution dari Albert. Sport belum sempat keluar dan mereka menancap karena Gops tidak memiliki kondisi untuk bisa keluar dari jeratan hutan para pasukan tim EVOS. Mereka masih mau lebih. Mereka mau membuat dan menghukum Mekis tidak memiliki jungle sama sekali lagi untuk game kedua. Alright, dan Perfect Turtle ya didapatkan oleh EVOS juga. Banyaknya chain CC. Dan ketahuan Zeltron? Oke, tapi nampaknya nggak ketahuan. Bayangkan kalau itu ketahuan. Aduh, di sandwich di belakang sana udah ada Albert nungguin. Bisa hilang tuh ya. Pasti hilang gak sih? Iya, dan bahkan bukan sampai di Perfect Turtle aja. Oh, diangkat? Oke, tapi lihat banget di pasar dengan Pilot Track. Wow. Sakit Daze ke depan. Satu kali Daze yang harusnya bisa menyelamatkan dirinya malah membuat dia tenggelam. It's okay Zeltron. Sering melihat adanya mismove yang dilakukan, apalagi ini adalah debutnya. Tsunami Slam akan coba dipasang, dapatkan 1 poin kill. Gold gak bisa bermain dan bahkan lihat di depan sana. Mekis bahkan menjadi 1 buah poin kill tambahan kah? Gops gak dikasih main, Gops gak dikasih nafas. Flicker defensifnya aja gak ada. Yap. Ini bukan masalah di mana, tapi crowd control yang dipegang dengan EVOS banyak banget. Purify gak mampu ini. Yap. 1 Tsunami Slam itu gak usah disambut dengan ya apapun, kayak kita tahu Violet Recap selalu ready kan di bawah sana. Tinggal diangkat sekali saja. Special Migration bisa disimpan untuk mengejar yang lain nanti. Masalahnya udah terlalu terburu-buru kan Ul. Mereka ngebuka ke arah Rom yang Novaria ya. Tapi kalau menurut gua ada 1 hero lagi yang bisa gagalin mereka sebenarnya. Dan itu ada di Digi. Bayangkan kalau ada Digi di sana. Waduh, strong banget. Itu hero-hero Baloi juga kan? Hero Baloi masalahnya. Iya. Tapi tanpa adanya Purify untuk Baloiski dari tadi juga jadi target. Tsunami Slam lagi. Dan bahkan itu dia membuat Mekis gak bisa bernafas sama sekali. Dan this is Captain Erlan. Speaking, ready to take off. Unstoppable didapatkan oleh Erlan. Dan Expanding Reverse-nya juga yang udah mulai terlihat ya. Mengarah ke Lord yang akan segera muncul. Dan bahkan lihat Albert akan semakin sustain dengan concentrated energy. Wah, Albert sustain, Albert tebel. Jadi kalau nunjukin point kill ke arah Albert, kehilangan retribution aja udah powernya. Tuh Albert juga bukan gila damage utama. Yep. Oke. Lord bisa diamankan, full objektif kali ini dipegang oleh EVOS. Dan bedanya di sini belum ada turret sama sekali yang bisa dihancurin sama Geekfam. Mereka sangat terdesak sekali ya kalau melihat bagaimana Geekfam tidak sanggup untuk bisa memberikan perlawanan juga. Oh maaf ya, gue gak setuju sama lo. Geekfam gak terdesak, kecekek. Aduh. Ini lebih tercekik banget ini. Yep. Bahkan kalau terdesak itu masih bisa nafas Om. Ini gak bisa nafas mereka. Jungle gak bisa, farming gak bisa, farlane gak punya. High ground Baloi. That's it. Udah. Dan 3 lane lagi di sini. Masih ada Holy Defense untuk mid dan juga di top. Oke, lihat di sana Purify berhasil di pop up. Zeltron, ingat semua rumput berbahaya di MPL Indonesia. Iya, dan posisi yang sangat mudah untuk terlihat. Ini berbahaya, Holy Defense sudah mulai ke-trigger di arah mid dan juga topnya. Lord akan segera dikawal. Bottom gak ada ul. Ini udah gak ada Holy Defense lagi. Dan kali ini berbondong-bondong, hati-hati jangan rapet. Banyaknya crowd control dari EVOS.
Wah. Coba dipasang. Senang Slam dikeluarkan dan menuju ke arah Ghost. Mencoba untuk bertahan dengan Final Slash. Tapi nampaknya gak bisa bertahan di depan sana Erlan. Bahkan coba untuk dipukul mundur dengan Sakaratul Maut. Untungnya masih ada Apoy dan Balanski. Tembakan Astral Meteor berhasil membuat Ki hanya pulang dengan nama. Ya tapi walaupun Ki-nya tumbang, ini juga base turret bottom lane-nya hancur. Ini masih menjadi sebuah keuntungan besar untuk EVOS. Yap, sangat ya. Banyak yang ke-trigger memang tadi dari Holy Defense-nya, dari base bottom juga yang pecah. Dan EVOS sebenarnya mereka tinggal menunggu saja. Menunggu untuk objektif selanjutnya Lord yang keluar dan mereka dapatkan. Dan mereka bisa end the game sih kalau mereka menabrak dengan rapi ya. Iya, dan apalagi dari tadi Geek Fam kita lihat juga mereka rapat semua kan. Dan itu akan semakin memudahkan nantinya targeting untuk Tidal Strike dan juga Special Migration. Atau EVOS tidak akan menunggu, mereka bisa coba untuk tabrak kembali. Yang ada aksi gila sih sebenarnya kalau menurut gue pribadi ya. Kalau misalnya Ki maksa masuknya pakai flicker lagi kayak tadi. Tapi yang nemenin siapa? Roundel. Bayangin berapa banyak Purify yang udah harus ke trigger. Dan Albert tinggal langsung masuk. Oh, ini bahkan sesuai sekarang order. Albert bisa lompat duluan loh kan ada Winter. Oke, bakal coba dipasang Tsunami Slam kembali keluarkan ke depan dengan Final Slash. Tapi nampaknya kali ini berbeda kasusnya. Kaye tumbang kembali dan itu dia Erlan. This is Captain Erlan speaking ready to take off. Tidak bisa memberikan impact lebih lagi. Pertukaran mereka dengan adanya Gobs. Dan kayaknya cukup masih worth it. Apalagi kita tahu Gobs dengan kondisi saat ini dia dalam punya goldnya aja. Itu sama KYY, itu jauh. Ya dan sebenarnya ini trade yang sama juga ya, Ki tukar Gobs. Cuman memang Gobs ini akan menjadi sebuah kunci menurut aku dari Geek Fam. Dimana mereka bisa ngegudain Gobs untuk nge-punish dengan Final Slash-nya. Bener. The Expanding River. Kembali sudah mulai muncul juga. Dan setup untuk Lord dipegang dengan EVOS. Sangat jelas kita lihat ya dari bagian minimap juga. Ada Balai yang berusaha untuk membuka map. Astral Sphere itu dia. Tapi semua langsung di-initiate EVOS. Mereka akan memancing dekat dengan Lord ini dan Geek. Semuanya langsung mundur. Ini masalahnya Make It serba salah Om. Dia kan pakai jungler tank. Ngebuka badan. Terus diangkat, dimakan. Make It gak ada nafas dari tadi. Nafas aja gak punya. Makanya aku bilang dia bukan terdesak. Dia kecekek Om. Oke, ini udah wop. Masih bisa diselamatkan lah ya. Serangan jarak jauh dari Astral Sphere yang ditembak. Tapi apakah ini akan menjadi sebuah jawaban juga untuk Geek Fam bisa bertahan? Karena Gold juga sekarang semakin bergulir lagi. Hampir menuju ke angka 10.000. Satu turret lagi 10.000 loh. Satu turret udah 10.000 udah fix. Lagi nih 10.000 ya kan. Dan Lordnya sudah mulai spawn di area bottom lane. High ground defense seperti apa yang nantinya akan bisa ditunjukkan oleh Geek Fam. Walaupun sebenarnya ada Baloiski, ada Aboy juga lah ya untuk bisa ngebantu clear dengan cepat Om. Masih bisa kalau bisa bicara clear ya bisa. Ya, sedikit pancingan ya dari Tidal Strike. Tapi bukan itu pilihan utamanya Om. Pilihan utama mereka main course ya ada di arah tengah dan lihat Roundel di depan sana bakal coba untuk memasang menuju ke arah belakang. Shutdown Albert out of nowhere. Dengan kombinasi damage yang terlalu besar membuat Albert tertikdown di depan sana membawa para pasukan dari tim Geek Fam masih bertahan. Dengan ada Final Slash for nothing, maksa lebih dalam lagi tapi tanpa adanya damage. Membuat para pasukan dari tim Geek Fam kali ini tidak cukup untuk bisa menghantam EVOS balik. Albert dengan damage turret tambahan dan juga kombinasi antara Baloiski dan juga sosok dari Aboy itu udah maksimal. Iya itu ada damage turret juga yang gak kebendung ya. Sama Albert dan ini akan menjadi point shutdown yang mahal banget. Albertnya gak ada dan bahkan Geek Fam masih bisa menanggulangi Lord yang mereka harus hadapi. Ya sebuah instant yang langsung terjadi tadi ya. Gak expect tuh dia. Ya expect langsung Albert langsung tumbang. Literally gak ngapa-ngapain juga. Ya dengan 4 pemain yang tersedia untuk EVOS lagi nih ya. Ini tempo agak sedikit lebih pelan dan EVOS mereka harus mengatur jalur serangan mereka. Kalau benar-benar harus main polosan lewat depan, mereka harus bisa menangkap mungkin core hero dari Geek Fam. Oke, perbedaan Gold juga masih terasa sebenarnya. Satu momen belum cukup untuk membuat dari Geek Fam bisa mendapatkan titik balik mereka. Comeback belum terlihat, walaupun Goldnya udah mulai dikejar perlahan-lahan ya. Tapi butuh berapa momen yang harus bisa diciptakan sama Geek Fam nantinya. Ya, mungkin 1-2 kali defense kalau memang mereka bisa defense duluan ya. Ya. Baru nanti ada titik untuk bisa melakukan comeback juga. Dan bahkan Astral Sphere sepertinya sudah mulai cukup berasa nih. Ya, karena memang dari segi itemization-nya juga udah mulai mumpuni ya. Holy lagi. Mau on the way Holy ya setelah Genius dan juga Lightning Crunch-nya. Ya, ini yang mungkin kita tadi bahas di game sebelumnya. Ada baiknya memang Novaria itu dibuat burst. Dan jangan sampai ada 2
glowing one lagi kayak tadi gitu loh. Wah. Jadi mubazir damage-nya. Holy Crystal-nya selesai. Aduh, Akan sakit semakin mengerikan lagi poke damage pastinya nantinya dari Baloiski. Serangan jarak jauh dan bahkan bisa jadi eksekutor. Kemarin kita udah ngeliat ada Novaria dapat maniak. Iya, itu dia eksekutor kan memang kemarin tugasnya karena banyak badan di bagian depan. Tapi sekarang minimalis badan untuk Geek, tapi mereka punya damage di belakang dengan Granger dan juga Kimi. Harusnya mereka melepaskan Make mau tumbang atau Immortality selama damage-nya semuanya terdeliver itu nggak masalah menurut gua. Oke, tapi Make telah menunjukkan batang hidungnya bakal coba dipasang dengan Tsunami Slave. Dan bakal lihat di depan sana, Make mencoba untuk bertahan seorang diri dan hilang begitu saja dengan Immortality. Damage yang diberikan, Albert lebih fokus menuju ke arah Lot dan Make seorang diri ada ready di sana dan gak akan bisa pulang. Gak bakal bisa pulang. Iya. Sandwich gaming from Evo. Karena nggak ada lagi siapa yang harus jaga posisi di depan untuk ngintip ke area dari lore-nya. Benar, Aduh, benar. langsung muncul lagi. Iya. Itu cuma Make tadi dan butuh waktu untuk Make kembali respawn. Tapi lihat, Lord sudah berjalan di bagian bottom lane. Dan Kayaye nggak menggunakan flicker sama sekali, itu yang harus digaris bawahi. Ya, Erlan juga siap dengan crossbow tank. Kambil. Dengan Inspire, tapi Baloiski lagi-lagi menjadi satu last hit yang luar biasa ya. Oke, di depan sana Gob, Tsunami Slam, akan coba dipasang, following up damage, bahkan langsung following up tebakan, lihat, hilang begitu saja, instant kill. Membuat para pasukan dari tim Vivas lebih fokus karena base mereka nggak beli apapun terjadi dari Erlan, di win of nature, dibuka dan bahkan ini bencana! EVOS berhasil mengaurar, menunjukkan taringnya, mencabik-cabik Kickbab, 2-0 tanpa balas. Yap, dengan menggunakan Romage ternyata belum menjadi sebuah jawaban pasti bagaimana Gek bisa bangkit. Terperosok di posisi ke-8 dan harusnya masih belum berubah. Tapi EVOS, mereka mematahkan adanya reverse sweep yang sering mereka alami, Om Wawa. Iya, dan lagi nih ya, untuk munculnya unique hero ternyata tidak membuahkan hasil. Novaria memang punya damage yang besar, tapi tidak ditopang dengan adanya juga hero-hero badan yang bisa menahan damage selama di area depan. Begitu banyak hero yang bisa menculik pemain-pemain dari Geek tadi, membuat mereka harus menelan kekalahan setiap kali ada team fight yang dilakukan. Oke, tapi ini dia untuk bagaimana EVOS fans ya yang merayakan kemenangannya 2-0 menutup hari terakhir untuk minggu yang ke-6 juga. Tapi wow, mereka tidak memberi ampun sama sekali. Chain CC, keputusan yang dilakukan juga untuk langsung memegang karena Make It itu menjadi impact yang berkelanjutan dan nggak bisa lagi ditahan sama Geek Fam sama sekali. Awal Om Wawa kita tadi berdebat Kayaye kehilangan karakter ketika dia menjadi roamer support. Dan lihat ketika dia back on track menjadi hero initiator, balik lagi dengan karakternya. Lihat apa yang dilakukan EVOS. 2-0 tanpa balas, dia tunjukkan taring dari sang macan putih. Yep. Meskipun damage dari balai besar tadi ya, Immortal juga sempat pecah untuk Albert. Tapi ya hanya itu yang bisa dilakukan. Karena mereka nggak punya badan yang tebal di depan. Dan kalau ada yang lagi maju ke depan tadi langsung diculik dengan Tsunami Slam. Dan tentunya kita tanpa berlama-lama, langsung saja Bude Clara Monster, take it away. Kebahagiaan dari EVOS fans tentunya mengiring kemenangan dari tim EVOS. Akhirnya bisa pecah kemenangan setelah 4 kali. Kita nggak ketemu Rondel. Udah 4 kali nggak ketemu ya? Iya, akhirnya dapat kemenangan nih. Alhamdulillah. Apakah ini memang momentum yang dicari oleh EVOS? Ya, yang pasti ya kita cari momentum kemenangan kita lagi sih. Apakah memang ada kendala dari patch atau gimana nih EVOS? Kita alergi game 2 terus dah kayaknya. Iya ya, kali ini enggak ya? Alhamdulillah hari ini berjalan dengan lancar game 2-nya. Soalnya dari kemarin game 1 menang, game 2 kalah terus kan. Iya, kayak beda gitu game kedua. Makanya. Kayak kalian punya jiwa yang berbeda. Kerasukan apa di game kedua, Rondel? Apa? Kerasukan apa sih game kedua? Nggak tahu sih kerasukan apa. Siapa nih yang bisa jawab? Randy kerasukan apa game kedua? Biasanya tuh kerasukan apa kalian? Atau jadi apa? Mode apa itu game kedua biasanya? Mode pengen cari menang aja. Mode pengen cari. Oke. Tapi malah kalau kali ini game kedua kalian mode pengen cari menang hari ini. Ya. Kena comeback kenapa itu? Kena ya game 1 udah bagus banget nih bos. Tapi tiba-tiba game 2 berubah. Mungkin kurang disiplin aja sih gue. Kedisiplinan. Tapi hari ini mendapatkan kemenangan kembali. Randy gimana setelah puasa juga 4 match?
Yang pasti senang lah bisa menang lagi gitu. Jadi ngelihat dari momen-momen yang terus terjadi. Kalau hari ini 2-0, apa yang udah EVOS lakukan nih Roundel nih? Apakah sudah tertampar 4 match sebelumnya? Lebih tepatnya kita udah kenyang kena comeback aja sih. Jadi lebih hati-hati di game kedua, lebih Ya disiplin. lebih hati-hati, disiplin, pelan tapi pasti lah. Pelan tapi pasti. Tapi kalau ngebahas game kedua yang kalian sudah kuasai nih, apakah memang ada dari coaching staff mengingatkan sesuatu atau ada kata-kata yang kalian inget banget gitu sehingga game kedua nggak ada terjadi comeback-comebackan lagi? Ya apa ya? Anggap aja game 2 main kayak game 1 aja sih. Gitu aja. Mindset yang diperlukan berarti ya. Anggap aja game 2 game 1 juga. Oke, jadi fresh dan start. Tapi kalau ngelihat fresh mungkin adalah lawan dari Ki. Ki, hari ini lawanmu adalah Baloiski. Kiki, Baloiski. Hari ini gimana berhadapan dengan Baloiski dan juga Geek Fam? Ya seperti biasa Baloiski dengan hero-hero uniknya. Jadi kayak nggak expect lah hero-hero mid, hero-hero roam yang dia pakai di damage dealer gitu kan. Novaria, Ya. Jushin. Mungkin nggak Ki akan mencobanya juga nanti? Bisa jadi, Vin, gue mau pakai main mage. Langsung request ya sama coach. Tapi kalau ngebahas tentang surprise pick yang Baloi lakukan, apa yang langsung mungkin kalian jawab? Kalian jawab dengan apa sih sebenarnya? Sebenarnya jawabnya ke tim aja sih, lebih ke ya udah main aja guys, kita pasti bisa gitu. Kita pasti bisa, udah gitu aja. Iya. Yang penting yakin, Ya, udah. jangan takut sama cheese pick sih, kita stick to the plan kita aja. Stick to the plan. Apa plan kalian untuk memenangkan Geek Fam? Disiplin, karena kita kalahnya nggak disiplin semua. Oke. Jadi ini adalah jawaban yang sudah ditemukan sepertinya ya. Kedisiplinan. Jadi 4 match sebelumnya tuh kurang disiplin, Ki. Ya ada beberapa yang kita kurang disiplin, ada beberapa yang kita emang kalah aja sih. Well, kalau ngebahas tentang hal itu, kita juga ngelihat banyaknya surprise pick. Tapi ada surprise dari Geek Fam yang membawa player anyar ini. Dan Erlan, mau berhadapan dengan player anyar. Apaan sih? Satu aja. Ini kawan-kawan ingin mendengar nih. Kamu melawan player anyar dari Geek Fam. Gimana sih? Kamu harus berhadapan dengan player yang kamu nggak tahu gameplaynya seperti apa. Kamu nggak tahu melawannya gimana. Gameplaynya sama aja sih udah kayak Godland biasa. Tapi Zeltron temen aku juga sih, jadi kayak udah tahu aja. Sudah berteman dengan Zeltron. Ya, Gimana tuh? Caramu menghalau, kalau dulu pertemuannya gimana? 50-50 kah atau gimana? kagak sih nontonin dia aja. Dulu nontonin dia, dan sekarang kamu sewakil dia. Hoki Bude. Oke Bunda. Jadi ini kan adalah panggung pertama dari Zeltron. Gimana kamu menilai dia? Masih bisa lebih improve lah Bude. Dari yang dulu kamu tontonin dia, Ya, bahkan lebih bagus pas kamu nontonin dia berarti zaman dulu. kurang lebih. Kurang lebih. Berarti ini adalah mungkin baru panggung pertama dia masih bisa improve lagi. Dan sekarang ini patch baru banyak banget kan. Hero-hero untuk gold laner. Erlan, gimana kamu menanggapi dengan banyaknya opsi untukmu? Dari kemarin aku pakainya unik-unik sih Bude. Cuman gameplaynya kadang unik juga aku. Unik gimana? Ya lucu aja gitu. Lucu seru gitu ya? Iya. Oke, tapi dengan 4 kali kekalahan ini, EVOS udah ngedapetin kemenangan kembali. Sebelumnya juga gitu, kalah, menang, kalah. Apakah ini memang jadi momentum kalian untuk menang lagi, Erlan? Semoga lah. Semoga. Tapi vibes di EVOS gimana sih? Karena EVOS Fam juga kayaknya penasaran. Ini EVOS masih semangat gak nih? EVOS kepengin playoff gak nih? Kita mah semangat banget Bude. Tiap hari Tanpa ragu ya? tanpa batas. Tanpa ragu, tanpa batas. Albert udah yang senyum-senyum nih, ketawa-ketawa. Kasih tahu dong Bert. Seberapa semangat Albert nih untuk ke playoff?
Semangat banget. Semangat banget. Biar nggak lolos lagi. Biar biar lolos berarti Iya ya. biar lolos benar. Betul, tapi kalau ngebahas sekarang, poinnya tuh semakin dekat satu sama lain. Kamu ngeliat persaingan untuk masuk playoff gimana sih Albert? Buat season ini kayaknya lebih ya dari klasemen juga emang lebih ketat aja sih, dari poin-poinnya juga dekat-dekat semua, jadi ya masih banyak chance-nya lah. Masih banyak chance. Tapi kalau ngebahas tentang chance, ini next week juga bakal jadi pertarungan yang lumayan panas nih untuk Evo. Derby Classic akan hadir kembali Albert. Kalian menelan kekalahan 2-0 dan gimana nih untuk nextnya apa dari EVOS? Nextnya akan ada Derby Classic lagi nih. Gimana nih dari EVOS sendiri? Ya bakal lebih fokus lagi aja sih buat Derby Classic, bakal all in lah. Bakal all Biar in. nggak kalah lagi. All in dan gak kalah lagi. Karena posisinya sekarang kalian tuh lagi unda-undi. Iya biar kita chance ke playoff-nya lebih gede juga kan. Nah ngomong-ngomong tentang playoff, Budi juga mau ngingetin karena tiket playoff sudah dibuka dan early bird bisa kalian dapatkan, ada diskon juga. Jadi langsung aja buruan dapetin karena EVOS bakal ke playoff. Amin. Amin. Coba dong ajakin semuanya buat beli tiket buat nonton kalian di playoff. Langsung buru saja tiket playoff sekarang karena EVOS sudah menyiapkan. Nggak. Apa nih? Pokoknya buruan ambil sekarang dah, soalnya kan diskon kan 30%. Buruan. Buruan. Sudah menyiapkan slotnya. Tinggal 5 loh slotnya Erlan. Loh, bagus ya Erlan. Keren loh. Tapi langsung pastinya semua di sini EVOS Fam juga udah siap-siap karena mereka juga tentunya kepercayaan semakin tinggi dan melihat EVOS akhirnya mendapatkan kemenangan kembali. Apakah ini akan menjadi momentum mereka? Jadi sekarang EVOS Fams, sambutlah kemenangan mutlak. Dan inilah dia, Tim EVOS!